Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para pemirsa, kembali lagi pada kajian Arba'in Nawawiyah pertemuan yang kedua. Kemarin yang puasa Ramadan pertama kita sudah membahas berkenaan dengan bab niat. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kajian kedua dengan hadis yang kedua. Hadisnya adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan perlu kami tambah lagi ya, bahwa orang yang menghafal hadis 40, hal ini diriwayatkan banyak sahabat, tapi dari Rasulullah SAW mengatakan, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asawahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang dia itu menghafalkan, umatku menghafalkan 40 hadis yang berurusan dengan agamanya, maka besok orang itu akan dibangkitkan, dikumpulkan dengan kumpulan para ahli fikih dan para ulama. Amin Allahumma amin. Maka pada kesempatan kali ini, momentum Ramadan kita isi dengan kajian Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan besok kita dibangkitkan, berkumpul bersama para alim ulama dan para ahli fikih. Para pemirsa yang berbahagia, langsung saja hadis yang kedua saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis sayab sadidus sawadis sa'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadu'a kaffaihi ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fakhbirni anil iman. Qala ang tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulun anha bi'alami minas sa'il. Fa akhbirni an amaratiha. Qala ang talidal ummata ratbataha wa antaral khufatal urata al-alata ri'a as-sa'iyata tawaluna fil bunyan summan tolak falabistu maliyah. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasulu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Para pemirsa yang berbahagia, hadis ini memang agak panjang ya. Memang hadis ini menjelaskan bagaimana pokok dasar orang beragama. Jadi ketika dia itu orang beragama, maka 3 yang harus dia pelajari. Iman, Islam, dan ihsan. Oke, saya akan bacakan artinya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, ketika di suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat darinya bekas perjalanan, dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut beliau. Seraya berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Jadi yang dimaksud dengan orang ini, karena kita menyebut orang karena dia menyerupai orang, dia adalah malaikat Jibril. Jadi memang malaikat Jibril itu mempunyai keistimewaan, dia bisa berbentuk atau dia bisa menyerupai manusia. Itulah kehebatan malaikat. Ketika itu dia bertanya, "Ya Muhammad, apakah Islam?"
Maka Nabi menjawab, al-Islamu ang tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala shadaqta. Jadi ketika Nabi ditanya ini apakah Islam? Nabi menjawab, Islam adalah dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan selanjutnya adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji di Baitullah atau di Mekah bagi mereka yang mampu. Maka malaikat menjawab, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yasudku. Dan dia meneruskan pertanyaan lagi. Fakhbirni anil iman. Terus apakah iman itu ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, ang tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah mempercayai Allah, mempercayai para malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan para rasulnya dan hari akhir, serta mempercayai kepada qada dan qadar Allah. Dijawab lagi, qala shadaqta, engkau benar ya Nabi. Terus setelah kedua itu terakhir, fakhbirni anil ihsan, apakah itu ihsan ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, ang ta'budahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kami. Setelah menjawab ihsan itu, malaikat bertanya lagi, fakhbirni anis sa'ah. Setelah itu malaikat bertanya lagi, apakah itu hari kiamat? Dijawab, hari kiamat adalah yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi hari kiamat itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad dikasih tahu kapan terjadinya, tapi Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat. Para pemirsa yang berbahagia, jadi kesimpulannya adalah bahwa hadis ini berkenaan dengan 3 pondasi yang harus dimiliki ketika orang beragama, iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita berbicara tentang ketiganya ini tidak bisa dipisahkan, sudah menjadi kesatuan. Sebagaimana kesatuan ini yang tidak bisa dipisahkan, diibaratkan seperti bangunan. Jadi ketika kita membangun rumah, maka perlu pondasi yang kuat, perlu dasar yang kuat. Nah, pondasi atau dasar yang kuat inilah disebut dengan iman. Jadi untuk menguatkan rumah atau menguatkan jati diri manusia, keyakinannya kepada Allah harus lebih tinggi dulu. Keyakinannya kepada iman kepada Rasul harus tinggi dulu. Kepada malaikat tinggi dulu, kepada yang sesuai dengan 6 rukun tadi. Setelah dia sudah mempunyai pondasi yang kuat, baru dia membangun bangunan, yaitu berubah tiang, berubah sekelilingnya. Nah, itu disebut dengan Islam. Rumah tidak ada bangunan seperti tiang, seperti tembok, maka tidak disebut dengan rumah. Maka Islam itulah menggambarkan seperti tembok atau tiang-tiang yang berdiri untuk mengokohkan dari pondasi itu. Dan yang terakhir adalah ihsan, yaitu diibaratkan seperti atap. Artinya rumah itu tidak akan berfungsi kalau tidak ada atapnya. Bagaimana bangun rumah? Tujuannya adalah supaya dia bisa tenang, supaya dia bisa tidak kedinginan, tidak kehujanan kalau tidak ada atapnya. Maka atap ini berfungsi sebagai pelengkap dan sekaligus sebagai hal yang sangat pokok dimiliki. Artinya adalah bahwa nanti ketika iman itu semakin kuat, maka nanti iman ini menghasilkan ilmu tauhid. Dan ketika Islamnya juga semakin kuat, nanti juga orang itu dihimbau untuk belajar ilmu fikih, menghasilkan ilmu fikih. Dan tentunya bukan hanya ilmu tauhid, ilmu fikih, tapi juga orang itu harus mendalami ilmu tasawuf, disebut dengan ihsan. Artinya keyakinan itu